Keempat semalam adalah orang-orang yang wasalli billaili wan nasi niyam, orang-orang yang selalu menjaga sholat malam. Nah, senafas dengan hadis ini ada juga hadis riwayat Imam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati gharafan dhuhuruha min butuniha wa butuniha min dhuhuriha. Faqala arabiyyun ya Rasulullah liman? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, liman atobal kalam wa ad'amat ta'am wa adamas siyam wasalli bil-laili wan nasi niyam. Mirip hadisnya, cuma ada nanti yang berbeda sedikit saja. Jadi pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya surga itu berkamar-kamar. Jadi sambil bapak-bapak membayangkan kayak hotel itu, Pak. Hotel bintang 5, jadi berkamar-kamar gitu. Zuhuruha min butuniha, di mana yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan dari dalamnya terlihat dari luar. Mungkin kalau bahasa kita tuh transparan itu, Pak. Jadi misalnya Pak Syafi'i di dalam kamar surga ini bisa melihat keluar, atau yang di luar bisa melihat ke dalam. Ini menggambarkan bagaimana bahwa surga itu situasi tempat yang sangat menjanjikan kenyamanan. Mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, berdirilah seorang Yahudi, seorang Badui. Faqala arabiyyun, arabiyyun itu orang Arab kampung, orang Badui, bertanya kepada Nabi, liman ya Rasulullah, untuk siapa surga yang seperti itu? Surga yang berkamar-kamar itu untuk siapa? Kata Nabi, pertama, liman atobal kalam, surga yang berkamar-kamar yang menawan itu dipersiapkan bagi orang-orang yang mampu melembutkan ucapannya. Namanya atobal kalam, jadi ucapan-ucapan yang tidak menyakitkan. Bapak Ibu yang saya hormati, lisan kita ini akan menjadi salah satu jaminan kita bisa menempati surga atau tidak. Gara-gara lisan ini kita akan bisa menikmati indahnya surga, tapi gara-gara lisan juga kita tidak akan bisa menyentuh surga. Salah satu lisan yang tidak bagus adalah al-istighal bi'uyubil qalbi, bi'uyubil khalqi, maaf. Al-istighal artinya lisan yang menyibukkan diri bi'uyubil khalqi, untuk mencari aib orang lain gitu. Misalnya orang yang senangnya itu rerasan, kalau dalam bahasa kita itu, Pak. Senangnya kalau kumpul rerasan membicarakan aib orang lain. Itu namanya al-istighal bi'uyubil khalqi. Dia pandai meneliti, mengurusi, menguliti cacat aib orang lain, tetapi tidak pandai mengurusi cacat diri sendiri. Pernah dengar peribahasa waktu kita sekolah tempo dulu, kuman di seberang lautan tidak kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata. Kebalik ya, kuman di seberang lautan kelihatan nyata, tapi gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Hati-hati ini namanya. Ini pentingnya lisan. Bahkan di dalam hadis-hadis yang masyhur dikatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, atau dalam redaksi lain aw liyaskut.
Siapa-siapa yang nyata-nyata beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang bermanfaat. Kalaupun toh nggak bisa ngomong yang baik, ngomong yang benar, liyasmut, lebih elok dia berdiam, tidak berbicara. Ini lisan. Ternyata bisa menjadi asbab kita bisa menikmati surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Atlabul kalam. Yang kedua, balik lagi. Siapa orang-orang yang dijanjikan bisa menikmati surga itu? Wa at'amut ta'am, seperti yang semalam, orang-orang yang senang memberikan makanan, senang berbagi. Ayo Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, walaupun tidak banyak tapi sukalah berbagi. Apalagi banyak sedikit pun bermanfaat. Karena apa-apa yang kita miliki ini sejatinya nanti akan kita pertanggungjawabkan. Ya. Ada orang yang terlalu asyik menumpuk-numpuk makanan, menumpuk-numpuk kekayaan. Dia lupa bahwa nanti ketika dia sudah diusung, digotong ke kuburan itu, ini hadis juga ini, kan dia cuma diantar 3 hal. Diantar ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Orang itu kalau sudah dibawa ke makbaroh, ke kuburan itu yang nganter cuma 3, saudara-saudaranya, hartanya, dan amalnya. Yang 2 nanti balik ke rumah, yang 1 tetap di sono nemeni. Yang balik adalah keluarganya, hartanya, tetapi yang setia menemani adalah amalnya. Tapi manusia sering lupa. Biasanya kalau masih gagah-gagah gini, urusan amal itu sering disepelekan, apa adanya, sembrono. Karena waktu kita habis untuk ngurusi anak, istri, dan harta. Padahal nanti kalau sudah meninggal, misalnya suami meninggal, ini keluarga dan harta itu balik lagi Pak. Walaupun ada yang sering waktu mengawali bercinta itu sampai berjanji sehidup semati. Gak usah percaya itu kata-kata gombal itu. Sehidup semati, setia sampai akhir hayat, enggak akan terjadi. Buktinya ada suami dikubur, istrinya mau minta apa, disuruh ikut tidak mau. Ada enggak istri yang mau Pak nemenin suaminya dikubur? Enggak, icak-icaknya pura-pura menangis dipapah-papah gitu ya. Ya memang sedih, seminggu 2 minggu, selang 3 bulan kawin lagi, itu aja. Atau sebaliknya suami, icak-icaknya nangis di atas kuburan. Begitu suami istrinya sudah 3 berapa bulan kawin lagi. Maka nggak ada yang namanya hidup semati. Harta begitu pula, mati selesai. Cuma 1 yang setia, amal kita. Tapi sekali lagi kita kadang-kadang urusan amal main-main. Karena itu salah satu caranya, yuk sedikit tak masalah, kita suka berbagi. Mumpung masih ada kesempatan dan mumpung kita menjumpai bulan suci Ramadan. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ini juga masih punya kaitan dengan yang semalam. Siapa orang-orang yang dijanjikan dengan surga yang begitu menawan itu? Wa adamas siyam, orang yang mendawamkan puasa. Jadi pengertiannya bukan hanya puasa Ramadan saja kalau begitu. Setelah puasa Ramadan selesai, ada 6 hari puasa Syawal, dan nanti dilanjutkan lagi puasa-puasa sunnah, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Bid misalnya. Artinya orang yang selama ini biasa puasa, baik itu wajib maupun sunnah, dia ada harapan untuk bisa menempati surga yang berkamar-kamar itu. Nah, inilah salah satu kabar gembira yang kita harus syukuri. Dan yang terakhir, redaksinya sama dengan semalam, orang yang akan berkesempatan masuk ke surga Allah yang berkamar-kamar itu, wasalli bil laili wan nasi niyam,
orang yang sholat pada malam hari sementara manusia yang lain sedang enak-enaknya tidur. Kalau umur sudah 50 tahun ke atas, ini sholat malam walaupun nggak wajib tetapi harus dianggap wajib. Kalau saya begitu, Pak. Maksudnya gini, memang menurut fikih nggak wajib, tetapi yuk kita menanamkan seolah-olah wajib sholat malam itu. Kenapa? Karena memang di samping Quran juga menjelaskan begitu banyak tentang keutamaan sholat malam, di samping hadis ternyata secara hikmah, apakah yang terkait dengan kesehatan pribadi atau jasmani, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga ada di dalam sholat malam. Dan sholat malam itu adalah tradisinya orang-orang soleh dari zaman dulu sampai orang-orang akhir zaman. Jadi mari kita bikin tradisi yang baik-baik, itu tradisi sholat malam. Sholat tarawih ini hanya sebagai satu, ya katakanlah cas saja. Ya, mestinya seorang muslim sholat malam tidak perlu menunggu bulan Ramadan. Tapi seluruh malam-malam kita, wajar kalau sebulan misalnya tertinggal sekali, 2 kali. Yang nggak wajar itu kalau sebulan kita hidup tetapi sholat malamnya cuma 2 kali. Ini keterlaluan. Kita nanti akan menyesal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah kultum yang dapat saya sampaikan sebagai takkid penguat hadis yang tadi malam. Mudah-mudahan amalan-amalan yang disampaikan baginda Rasulullah SAW kepada umat ini bisa kita praktekkan, terutama kita-kita yang yakin bahwa hidup ini pasti berkesudahan, dan yang akan menjadi jaminan keselamatan kita di samping iman adalah amal soleh. Selain itu nggak ada jaminan. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, sepanjang dia beriman kepada Allah, sepanjang mendasari amalnya iman kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia ini, dan Allah akan memberikan balasan lebih baik nanti setelah di kampung akhirat, yaitu surga. Quran surat An-Nahl ayat 97. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, menguatkan perasaan keimanan kita sampai kita di ujung kehidupan menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terselip kalimat yang kurang santun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat saudara, tadi kita sudah dengarkan kajian subuh bersama Ustaz Dr. Andes Sutino Sasmito MA dari Lampung. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga menginspirasi. Hari ke-9 bulan Ramadan hari ini semoga lancar sahabat saudara. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.